Tolong! 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 Dengar, Byung. Sepertinya tongkat itu menjerit kesakitan. Iya, Nak. Byung juga dengar. Kamu kenapa? Tadi aku dengar kamu berteriak. Ya, seperti orang kesakitan. Tidak, Andini. Tidak apa-apa. Aku sedang memasak sambil berjoget. Ini Rizka, siapa dia? Entahlah, aku menemukan dia di salah satu gua dalam keadaan terikat. Dia tampan juga ya, Yunda. Hentikan, Trisha. Walau bagaimanapun, dia ini manusia. Dia bukan sebangsa kita. Pergilah. Biar kakak yang mengurusnya. Pantas. Apa maksudmu? Menyusup ke dalam Manguntul? Membunuh Rek Wurung. Kenapa kamu ingin membunuh boboku? Rek Wurung tahu kalau Pawana masih hidup. Kalau aku membunuh, maka semua rahasia itu tidak akan terbongkar. Pawana masih hidup? Iya, dan semua ini rencananya. Lalu apakah yang merasuki boboku? Asap itu. Dia bernama Nagraj. Dan dia adalah seorang pawang ular dari India. Pawana sengaja menjemputnya. Jadi selama ini, Kanjeng Putri menipu hamba? Kamandanu? Lasmi, Kalian jangan menatapku seperti itu. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu, Kamandanu. aku sudah muak dengan cinta Kanjeng Putri. Aku sengaja memanggil kalian karena aku membutuhkan bantuan kalian untuk mengambil mustika dari siluman ular. Setelah itu, aku akan menyatukan seluruh bangsa kalian. Dengan mustika itu, kita akan membuat kerajaan baru. Dan aku akan jadi raja kalian. Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Hidup Nagamati! Kenapa kamu masih menyukainya? Memangnya Yunda tidak menyukai dia? Dia itu pemuda yang sangat tampan, Yunda. Aku tidak mau memikirkan apa-apa lagi. Yang aku pikirkan adalah masa depan kaumku. Dan aku harus bisa membalas dendam kematian Romo dan Biu yang dibunuh oleh Nagapati. Pasti gara-gara kulit jeruk ini yang membuat tongkat itu kesakitan. Berarti kita bisa mengalahkan tongkat itu. Ya, Byung, aku punya rencana. Sekarang kita harus cari jeruk sebanyak-banyaknya. Pawana, sampai kapan kita akan tinggal di hutan ini? Kenapa kita tidak kembali ke gua saja? Dasar bodoh! Sambi pasti sudah buka mulut dan memberitahu tentang keberadaan tempat kita. Yang terpenting sekarang, kita harus terlebih dahulu mendapatkan mustika ular. Dan itu sudah menjadi tugasmu, Nagraj. Kamu tenang saja, Pawana. Jangan panggil aku Nagraj. Kalau aku tidak berhasil mendapatkan mustika ratu lagi.
Sepertinya kita sudah semakin dekat dengan tempat yang diberitahukan oleh Dewi Sambi. Aku juga merasa seperti itu, Dimas. Waspadalah. Iya, Kang Mas. Mereka pasti sudah tahu keberadaan kita dari Dewi Sambi. Tongkat, kenapa kamu kelihatannya senang sekali, hah? Botak, aku Gradaka, bukan tongkat. Nenek tua itu yang seperti tongkat. Lihat saja badannya keriput seperti kayu. Gradaka, kenapa kamu senang? Aku boleh tahu kan? Aku sudah menemukan cinta sejatiku. Hah? Yang benar? Cintaku. Oh, cinta sejatiku. Siapa cintamu itu? Ya, Andini. Hah? Hah? Biungnya bocah gendut itu. Kalian pasti tidak percaya. Gradaka, memangnya Bibi Andini mau dengan kamu? Ya mau dong. Tadi saja kita semua baru makan bersama. Bopo kalah dengan tongkat. Tongkat saja bisa mendapatkan Bibi Andini. Sementara Bopo, hampir saja tidak mau dengan Bopo. Bocah tengik. Perempuan mana yang mau dengan bopomu yang botak ini? Bodoh hidup, nih. Anak dompet. Nenek tua. Kenapa kalian menghina aku, hah? Sudah, Bopo jangan marah-marah. Berarti Bopo kurang gagah. Dompet. Bagaimana caranya supaya jadi gagah? Kamu itu mau apa? Sekarang Bopo nunduk. Iya. Kata, Hah? Iya. kaki ini bergantang. Bopo baru gagah. Iya, Bajil. Bukan rambut di kepalamu itu yang tumbuh, tapi rambut di bibirmu itu loh. Dompet, ini mah bukan gagah. Andini juga pasti kabur melihat Bobo seperti ini. Tongkat. Tongkat sayang. Tongkat sayang, di mana kamu? Andini cintaku. Aku di sini. Aduh, Andini. Aduh, sakit. Andini, kamu tega sekali cintaku. Sakit. Andini, sakit. Aduh, Andini. Aduh, sakit. Aduh. Lepaskan aku. Keluarkan aku. Hei! Lepaskan aku. Hei! Lepaskan aku. Hei! Keluarkan aku. Hei! Kalian jahat. Hei! Lepaskan aku. Hei! Ada apa, nak? Aku seperti mencium bau ular siluman berwujud manusia. Di mana, nak?
Lihat. Kamu benar. Kesaktianmu tidak dapat diragukan lagi. Aku seperti mendengar suara langkah kaki. Ada yang mendekat. Kemana mereka? Tadi sepertinya aku mendengar suara Pawana. Dimas, kemarilah. Lihat itu. Ini pasti ulah Pawana. Tapi kemana mereka? Kenapa menghilangnya begitu cepat? Aku yakin mereka belum jauh. Kita harus segera kejar mereka. Ayo Dimas. Kita harus segera menemukan mereka, Dimas. Menemukan Pawana. Ternyata tidak semudah yang kita kira, kamu. Situasinya semakin membahayakan kita. Mereka sudah mencari ular itu. Menghadapi orang licik harus dengan cara yang licik pula, Dimas. Kita tidak bisa terus-menerus mencari Pawana dengan cara seperti ini. Kamas dengar itu? Suara perempuan. Kita periksa, Dimas. Ayo, Dimas. Ayo. Siapa yang bersenandung malam-malam begini, Mas? Dwi Pangga, entah kapan aku bisa bertemu dan melihat wajahmu lagi. Semoga takdir mempertemukan kita lagi.
sebaiknya kita segera kembali ke istana, Dimas. Iya, Kang Mas. Ayo. Hormat kami, Kanjeng. Bangga. Kamu Nanu, kenapa kalian begitu lama baru kembali? Apa kalian menemukan Pawana? Ampun, Kanjeng. Kami belum berhasil menemukan Pawana. Kami sudah berusaha mengikuti jejaknya. Tapi kami tidak berhasil menemukannya, Kanjeng. Tapi sepertinya mereka sudah menemukan tempat ular siluman itu berada. Apa kalian yakin itu tempatnya? Sangat yakin, Kanjeng. Karena kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Ada perempuan yang berubah menjadi ular di hutan itu. Jaga Dewa Batara. Ini benar-benar menakutkan. Kami datang menghadap. Berita apa lagi yang kalian dapat? Putri Ular sedang resah, Kanjeng. Beberapa rakannya ada yang mati terbakar di hutan. Kami sudah memancing Putri Ular untuk keluar dari goa dan wilayahnya. Lalu apa yang dia katakan? Putri tidak mau meninggalkan hutan dan daerah kekuasaannya. Dia menginginkan Tuhan untuk datang ke sana. Aku sudah tahu itu. Dia sengaja ingin menjebakku. Karena itu, aku tidak mau memasuki guanya. Apa yang harus kami lakukan sekarang, Tuhan? Iya, aku tahu. Satu-satunya cara, kita harus mencari suling kuno. Hanya suling itulah yang bisa membuat dia keluar dari guanya. Baik, Tuhan. Tuhan. Permaisuriku, permaisuriku, aku datang. Di mana kamu? Bajang, Di mana permaisuriku, Palastri? Di mana Narirati? Rati sudah kembali ke istana Manguntur. Di sana sedang ada masalah besar, Bajang. Masalah besar. Masalah apa, Palastri? Aku juga belum tahu. Aku harus segera ke Manguntur, Palastri. Aku harus memastikan keadaan permaisuriku baik-baik saja. Bajang, Syukurlah keadaanmu baik-baik saja, permaisuriku. Tapi apa yang membuatmu harus kembali ke istana, ratuku? kami sedang mengalami masalah besar, Bajang. Pawana dan komplotannya sedang menyusun rencana untuk menghancurkan itu semua. Jangan takut, permaisuriku. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berpihak kepadamu. Terima kasih banyak, Bajang. Aku tahu aku tidak akan pernah meragukan kamu. Kamandanu, sedang apa dia di sini? Dia sudah kembali, Bajang. Sekarang dia sudah mengetahui tentang kebohongan Kanjeng Putri Laksmi. Itu artinya Aku dan dia sudah bersatu kembali. cinta. Oh, cinta. Terkadang membawa suka dan terkadang membawa duka. Bajang! Bajang! Sekarang kita sudah bebas. Si Gradaka sialan itu sudah masuk neraka. Sekarang kita bebas melakukan apa saja. Sudah tidak ada lagi yang memerintah kita. Benar, Lampir. Sekarang ini kita sudah bebas. Tapi masalahnya... Masalah apa lagi? Si Gradaka sialan itu kan sudah tidak ada. Kita sudah tidak ada masalah lagi. Siapa bilang tidak ada masalah? Lampir, kalau si Gradagasilan itu tidak ada, bagaimana caranya kita mengambil emas dalam tanah warga itu? Pasti semua warga akan melarangnya, Lampir. Tuh, Kupret. Benar juga apa yang kamu bilang. Aku ada akal. Akal apa? Kita katakan sama warga. Kalau si Gradaka sialan itu bukan masuk neraka. Tapi kita katakan saja bahwa dia berlibur beberapa hari. Pasti Krisna bilang kepada warga.
Kamu benar juga, Dungpet. Sekarang bagaimana cara menggali emas di dalam tanah warga? Pastinya Krishna akan membantu warga. Hah, aku dapat ide. Akal. Akal apa? Sebenarnya kita itu bisa mengalahkan Krishna. Harus dapatkan bantuan. Bantuan siapa? Lagi kalau bukan Bajang. Benar juga kamu. Dengan bantuan Bajang, kita akan bisa mengalahkan Krishna. Aku setuju. Kamu ini, kutuk berani. Hampir aku jatuh. Beraninya kau mempermainkan aku. Ini kamu jadi sakit. Kisanak? Maaf, apa Kisanak tahu alamat rumah ini? Ini tidak jauh dari sini. Nyai ikuti saja jalan setapak ini sampai dengan bertemu dengan persimpangan. Nyai ambil yang ke arah utara, nanti di situ ada kedai minuman. Tidak jauh dari sana rumah ini berada. Oh begitu. Terima kasih banyak Kisanak. Sama-sama. Aku melakukan cara apapun untuk mendapatkanmu, Tampan. Kamu harus menjadi milikku. Kalagung! Kalagung, Kalagung! tolong kami Kalagung. Kalagung. Pertolongan apa lagi yang kalian akan minta dariku? Aku dan anakku telah menerima hukumanmu dengan dibuang ke alam manusia ini, Kalagung. Iya, dan kami sudah rela menerima semua keputusanmu, Kalagung. Tapi kenapa kamu malah menurunkan kakangku Nor untuk mengganggu kami? Noro melarikan diri dari alam kita. Prajurit-prajuritku sedang mencarinya. Mereka tidak akan mampu melawan Noro, Kalagung. Iya, Kalagung. Hanya kamu yang bisa menangkap. Tolong, biarkan kami di sini tanpa gangguan Noro. Beri kami keadilan, hukum Noro. Karena dia telah berani menerobos masuk ke alam ini, Kalagung. Baiklah, aku akan mengurungnya di dalam raksasa. Kalagung! Lepaskan aku, Kalagung! Kalagung! Lepaskan aku! Kalagung! Lepaskan aku, Kalagung! Lepaskan aku! Kalagung! Arime! Aku akan membalasku! Tunggu membalaskanku, Arime! Noro sudah terkurung dalam diriku. Ia tidak akan bisa keluar. Pergilah untuk kalah. Harimbi, jalani hukumanmu. Baiklah. Tolong aku! Perutku sakit! Prajurit! Kenapa dia? Biarkan saja. Jangan-jangan ini hanya jebakan. Prajurit, tolong! Prajurit! Kita bersama. Aduh! Perutku sakit! Tolong! Kalian harus menolong aku! Perutku sakit sekali! Cepat, tabib! Aduh! Aku sudah tidak kuat! Aduh! Ayo, ayo. Duhai pujaanku, Nari Ratihku, kenapa kau tega mencampakkan cintaku? Kenapa kau menyia-nyiakan hatiku? Sekarang hidupku benar-benar hampa tanpamu.
Oh nasibku, malang nian nasibku. Pasti makhluk ini sudah semakin gila karena cinta. Ah nenek peot, kemunculanmu bukan hanya mengagetkanku. Kutuku, Fred. Aku datang ke sini justru menghibur kamu, menghindarkan kamu dari kesedihan. Menolong apa? Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Apa yang bisa kau lakukan untuk membuat Narirati datang ke pelukan cintaku? Duhai Nariratiku, kenapa kamu tega menolak cintaku? Dasar bocah tolol. Masa ditolak cinta saja menangis? Harusnya tidak begitu. Tapi apa yang harus aku lakukan, Nenek Peot? Aku sudah melakukan segala cara untuk merebut hati Narirati. Tapi dia tetap saja menolakku karena dia hatinya hanya ada Arya Kamandanu. Terus bagaimana? Kamu menyerah begitu saja? Dengar baik-baik, Bajang. Dunia ini milik orang kuat. Kalau kamu sudah mempunyai kekuatan, kamu akan mendapatkan apapun, termasuk Narirati. Maksud kamu? Aku punya emas di dalam tanah. Kalau kamu mau ikut menggali tanah itu, kamu akan kaya raya. Kamu punya banyak emas. Benar. Kalau kamu ikut menggali emas itu, dan kamu akan menjadi orang kuat. Kalau kamu sudah kuat, kamu akan mendapatkan apapun. Narirati pun akan kamu dapatkan. Bagaimana? Ideku bagus kan? Lumayan bagus sih. Tapi aku harus bertemu Narirati dulu sebelum memutuskan. Kenapa harus bertemu Narirati dulu? Tidak perlu. Itu urusanku. Aku tak mungkin pergi tanpa bertemu dia terlebih dahulu. Aku selalu merindukannya. Aku selalu ingin berada di sisinya. Bocah tengik, rupanya mata hati kamu sudah dibutakan karena cinta. Kanjeng. Ada apa ini? Kanan kita. Dewi Sambi berteriak-teriak kesakitan sambil memegangi perutnya. Dia meminta pertolongan tabib. Hati-hati. Barangkali ini jebakan. Penjagaan kita sudah sangat ketat, Kanjeng. Dan sepertinya dia tidak berpura-pura. Baiklah. Kirim tabib ke sana. Tapi ingat, jangan sampai dia lepas. Sendiri kok, Kanjeng. Kamu tenang saja. Sepertinya kandungannya melemah. Kemungkinan ini akan keguguran. Bawa dia ke tempat lebih baik. Aku akan memeriksanya di sana. Anakku. Dayang! Bawa dia. Anakku. Ayo. Bajang, kamu mengagetinku saja tahu. Iya Narirati. Ada sesuatu yang harus aku bicarakan denganmu. Soal apa? Dengar Narirati, aku katakan padamu, kalau aku benar-benar mencintaimu, jadi aku mohon padamu,
Lupakanlah Arya Kamandanu dan jadikanlah aku kekasihmu. Maafkan aku, Bajang. Tapi aku menyukaimu hanya sebagai sahabat. Tidak, Narirati. Aku tidak mau hanya dicintai sebagai teman. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai seorang kekasih. Aku sangat mencintaimu, Narirati. Aku ingin memilikimu. Tidak, Bajang, itu tidak mungkin. Aku tidak bisa mencintai orang lain selain Kamandanu. Kamu benar-benar tega, Narirati. Maafkan aku. Baiklah, Narirati. Tapi aku tidak akan menyerah. Apapun yang terjadi, aku akan tetap berusaha untuk merebutmu dari Kamandanu. Bajang, kamu jangan begitu. Aku pergi dulu, Narirati. Aku janji, suatu saat aku akan datang lagi untuk mengambilmu. Bajang, tunggu. Nyai, kenapa masih di sini? Apa rumahnya belum ketemu? Lalu, apa yang membuat Nyai bersedih? Yundaku, dia sudah meninggal. Ada yang bilang dia meninggal beberapa bulan yang lalu. Di mana rumah Nyai? Biar aku antar. Aku tidak punya tempat tinggal lagi. Apa Nyai punya saudara yang lain? Tenanglah Nyai, jangan bersedih seperti itu. Aku bingung, aku takut. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Mungkin aku bisa membantumu jika Nyai mau. Ikutlah bersamaku ke istana. Aku akan tanyakan pada Dayang. Siapa tahu ada yang bisa Nyai kerjakan. Bagaimana? Aku mau ke sana, aku mau sekali. Baiklah, kalau begitu ikutlah dengan aku. Mana? Kenapa tidak kunjung datang? Percuma saja kamu menunggunya, Pawana. Sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa datang lagi. Alibi? Kamu tidak perlu menunggu Noro lagi, Pawana. Dia sudah pergi jauh. Ke suatu tempat di mana tidak bisa ditemukan oleh siapapun. Tidak terjangkau. Apa maksud? Pikir saja sendiri. Alibi! Gawat! Gawat! Kau tidak ada Noro. Siapa lagi yang harus aku andalkan? Sam. Akhirnya, aku bisa melarikan diri dari Manguntuh. Jadi benar, kamu yang sudah membongkar semua rahasia kepada mereka. Aku tidak punya pilihan lain, Pawan. Aku tidak mau mati di tangan mereka. Dasar bodoh! Tuh! Apa siluman seperti ini memang tidak bisa diandalkan. Tutup mulut kamu, Pawan. Saat ini, semua orang di Manguntuh sedang mencarimu. Tanpa bantuanku, kamu tidak akan mungkin bisa melawan mereka sendiri. Baiklah. Aku memang butuh bantuan untuk melancarkan semua rencanaku. Di dunia ini, tidak ada yang gratis, Pawan. Kamu harus membayar imbalan untuk semua jasa-jasa. Kamu tidak usah khawatir, Sambi.
Setelah semua ada di genggamanku, apapun yang kamu minta, pasti akan kau dapatkan. Setuju? Di mana Trisha? Kenapa dia belum pulang juga? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu padanya? Kanjeng, Tuan Dewi Pangga ingin datang menghadap. Suruhlah dia masuk dan bawakan bunga ini ke kamarku. Baik, Kanjeng. Arya? Iya. Dia adalah Trisha, kenalanku. Trisha, ini Kanjeng Putri Narirati. Begini Rati, Trisha ini sekarang hidup sebatang kara. Dia tidak memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu aku mengajaknya kemari. Kalau kamu tidak keberatan, sudikah kamu memberikannya pekerjaan sebagai dayang? Kamu mohon, Kanjeng. Tolong kasihlah hamba. Baiklah, Trisha. Besok kami sudah bisa bekerja di sana ini sebagai dayang pribadi. Benarkah? Terima kasih, Kanjeng Putri. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kurang ajar kau Nenek Peot. Salah kamu sendiri. Kamu muncul mendadak. Bagaimana? Kamu sudah punya keputusan? Ya, aku terima tawaranmu. Baiklah. Kalau begitu, nanti malam kita langsung gali emas. Tapi kita harus bikin kesepakatan dulu soal pembagian hasilnya. Jangan main asal gali saja. Kita bagi dua. Gampang kan? Enak saja dibagi dua. Bagian kami mana? Hah? Botak jelek. Kalian tidak ikut juga tidak apa-apa. Lampir, kalau kami tidak diikutsertakan, aku akan berpihak kepada Krishna dan melawan kalian berdua. Pasti kalian akan kalah. Dasar botak jelek. Tapi baiklah, kalian juga dapat bagian. Nah, itu baru benar. Tapi ingat, kalian harus membagi rata kepada kami. Baik. Kita masing-masing dapat 30%. Kenapa tidak 25 dibagi 4? Cukup adil. Tidak bisa. Bocah cilik itu kan masih kecil. Masa dia bagiannya sama kita? Dia cuma dapat 10% saja. Itu benar, Bajil. Lagi pula tenaga Kansa tidak akan terlalu kuat untuk membantu menggali. Jadi menurutku itu cukup adil. Baiklah, aku setuju. Bagaimana Kansa? Aku juga setuju. Bopo, kenapa Bopo bisa di luar? Bopo butuh udara segar, Rati. Kalau Bopo butuh darah segar, Bopo kan bisa membuka jendela kamar Bopo. Bopo itu belum sembuh benar. Ayo kembali. Sudah, Rati. Keadaan Bopo sudah lebih membaik. Kamu tidak usah terlalu khawatir. Dan sekarang sebaiknya Bopo kembali ke rumah. Tapi Bopo, di sana terlalu banyak orang-orang berbahaya. Sampai kapan kita harus bersembunyi, Rati? Tapi Dewi Sakti, orang yang ingin membunuh Bopo,
yang sudah pergi dari Mamutu? Bagaimana jika dia menemui Bopo dan menyakiti Bopo lagi? Setiap masalah itu harus dihadapi, bukan dihindari. Entah sekarang ataupun kapan, aku akan berhadapan dengannya. Kalau begitu, biarkan aku ikut Bopo. Rati, maju. Sosokmu disebutkan di Kadipaten ini. Jadi, jangan tinggalkan istana ini lagi. Kanjeng betul. Seorang putri harus tinggal dan ikut membantu Kanjeng dalam membangun daerahnya. Bopo. Rati, aku bangga padamu. Lakukanlah apa yang seharusnya kamu lakukan. Aku berjanji akan menjaga diri dan baik-baik saja. Karena aku yakin kamu akan selalu ada untuk menjagaku. Lakukan di sini. Seharusnya pertanyaan itu keluar dari mulutku. Apa yang sedang kau lakukan di istana manusia ini dan berpakaian seperti dayang? Aku ingin mendapatkan pemuda itu. Dwi Pangga? Benar, Dinda. Aku ingin mendapatkan Dwi Pangga. Aku sangat mencintai dia. Dia sosok yang kucintai. Aku sudah memikirkan dia. Tapi Dwi Pangga selalu mengganggu pikiranku. Aku tidak nyaman hidup seperti ini. Aku ingin bersama dia. Tidak bisa, Dinda. Kamu tahu kan, hal itu sangat terlarang untuk kita. Kita tidak boleh berhubungan langsung dengan manusia. Apalagi jika kamu menggunakan perasaan kamu. Dia bukan kaum kita. Ini salahkan saja perasaanku. Aku tidak bisa melakukan dia. Kendalikan perasaanmu, Dinda. Kita harus segera kembali ke gua. Maaf, kali ini aku harus menolak perintah Dinda. Kamu tidak pantas menjadi adikku. Karena kamu tidak bisa mengendalikan perasaanmu. Maafkan aku, Yunda. Baiklah kalau itu maumu. Kamu boleh tinggal di sini. Tapi kamu tidak boleh kembali ke gua untuk selamanya. Aku tahu apa akibatnya yang harus kuhadapi. Dan aku akan menerimanya.
Aneh sekali. Para prajurit kita diserang oleh ular. Padahal selama ini, istana ini tidak pernah diganggu oleh ular. Apalagi ular ini sangat aneh. Dia mematuk mangsanya sampai gosong. Benar sekali, Tuan. Sepertinya itu bukan ular sembarangan. Saya yakin ini ular siluman. Ini sangat berbahaya, Tuan. Ular jadi-jadian siluman itu suatu saat akan muncul di istana kita. Kalian jangan panik. Tetaplah waspada. Jika ada ular lagi, jangan bertindak gegabah. Baik, Tuan. Hamba membawakan air perasan jeruk ini untuk Kanjeng. Trisha? Terima kasih banyak, Trisha. Oh iya, di luar ribut-ribut sekali. Ada apa ya? Ada prajurit yang dipatok ular, Kanjeng. Dipatuk ular. Lalu bagaimana keadaan dia? Prajurit itu mati dalam keadaan gosong. Jagat Dewa Batara. Musibah apa lagi ini? Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali kejadian buruk yang menimpa kamu? Dan banyak juga orang yang membicarakan tentang siluman ular. Kalau aku sendiri, aku tidak percaya dengan hal itu. Karena menurutku itu terlalu mengada-ngada, Trisha. Kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Kamu percaya atau tidak? Hamba entahlah, Kanjeng. Bagaimana bisa aku memberitahu kalau aku ini adalah siluman ular? Oh Dewa dari segala macam ular, tolong selamatkanlah Trisha. Tolong lindungilah dia. Karena aku tidak bisa melindunginya. Oh Dewata, lindungilah Adinda. Hamba mohon. Ular? Benar kan? Dan anehnya, prajurit kita gosong seperti terbakar karena terkena racunnya. Hamba yakin itu bukanlah ular sembarangan. Maksudmu, itu ular siluman? Benar sekali kan? Kenapa dia ke sini dan menyerang prajurit kita? Kemenanu, kamu harus menyelidikinya. Kembalilah ke tempat di mana kamu bertemu dengan dia. Baik kan? Jika hatimu adalah istana, maka cintamu bak singgah sana untukku. Jika ketulusan adalah mahkota, maka kesetiaan adalah hal yang terindah untukku. Puisimu indah sekali, Tuan. Terima kasih. Aku buat penggalan syair ini untuk istriku tercinta. Oh, jadi Tuan sudah menikah. Lalu di mana istri Tuan? Dia sekarang tinggal di rumahku. Aku berada di sini hanya untuk membantu adikku Arya Kamandanu. Bagaimana dengan pekerjaanmu? Apa kamu suka? Syukurlah kalau begitu. Ya, aku harap kamu betah berada di Istana Manguntur. Kalau begitu, aku sekarang harus pergi. Baik-baiklah di sini.
istri. Bagaimana mungkin aku bisa menikahi orang seperti itu? Sial! Harus memikirkan istri di depan kan? Itu bukan hal yang sulit untukku. Baik, kamu urungkan perjalananmu ini, Kamandanu. Arimbi, Kamandanu. Baik, kamu urungkan perjalananmu ini, Kamandanu. Arimbi, Kamandanu. Jika memang kamu ingin mendatangi sarang siluman ular itu, lebih baik kamu urungkan niatmu, Kamandanu. Itu hanya akan membahayakan nyawamu saja. terima kasih atas perhatianmu. Tapi apapun yang terjadi, aku akan tetap ke sana untuk menyelidiki semuanya. Baiklah, kalau kamu bersikeras, aku akan ikut denganmu. Tidak perlu Arimbi, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan terlalu sombong, Kamandanu. Daerah yang akan kamu datangi itu sangat berbahaya. Aku akan membantumu. Aku tidak ingin terjadi sesuatu denganmu. Terima kasih, tapi aku tidak butuh bantuan. Dasar keras kepala. Bersiaplah, Pawana. Sampaikan kepada putri kecintaan kalian. Aku Allah Nagraj akan membunuh siluman ular. Oh, jadi tongkat itu sudah tidak ada lagi. Tongkat itu sih masih ada, tapi arwah yang di dalam tongkat itu sudah kami kubur. Iya, jadi sekarang kalian tidak perlu melakukan hal yang aneh-aneh lagi. Dan sekarang kalian tidak perlu
ikutin perintah tongkat itu lagi. Iya Laras, sekarang kamu tidak perlu menangis lagi jika kamu lagi senang dan ketawa jika kamu lagi sedih. Sekarang tidak ada yang bisa mengganggu kalian. Kalian sudah bebas. Tapi Krishna, aku tetap tidak yakin. Aku takut tongkat itu tiba-tiba datang lagi. Iya Krishna, tapi kami belum bisa percaya sepenuhnya dengan apa yang kalian katakan. Sebelum kami memastikan sendiri apakah benar-benar arwah itu sudah terkubur. Dengar semua kalian ya. Berhubung Gradaka sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Krishna, itu ada malampir tuh. Pasti dia ingin bikin kekacauan lagi. Aku diminta untuk mengendalikan kekuasaan di desa ini bersama dengan utusan khusus Gradaka, yaitu Bajang. Maka dari itu, selama Gradaka tidak ada, kalian semua harus tunduk pada perintahku. Kalau tidak, kalian akan dihukum. Tidak. Jangan dengarkan malampir. Dia itu bohong. Krishna, Randang, Inung. Bocah sialan. Kenapa dia tiba-tiba muncul? Tenang saja Lampir, tidak usah takut. Sekarang Bajang sudah kembali sama kita. Ayo. Kamu jangan sok tahu, bocah tengik. Aku tidak berbohong. Aku memang diperintahkan oleh Gradaka untuk mengendalikan desa ini. Tapi dia tidak akan ada selamanya lagi malampir. Ya, Krishna betul. Krishna sudah memasukkan Gradaka ke dalam bumi. Jadi tidak akan muncul lagi. Kalian jangan dengarkan omongan malampir. Dia itu bohong. Iya, sekarang kalian tidak usah mengikuti pengaruh Gradaka itu lagi. Gradaka itu tidak akan muncul lagi. Baiklah kalau begitu. Terserah kalian mau percaya sama siapa. Tapi kalau kalian percaya sama bocah tengik itu, siap-siap saja kalian akan dihukum sama Gradaka kalau dia sudah kembali nanti. Satu lagi, kalau kalian mau mengikuti kami, hidup kalian akan terjamin dan kalian akan mendapatkan emas. Tapi kalau kalian mengikuti bocah tengik itu, hidup kalian akan binasa dan kalian tidak akan mendapatkan emas. Sekarang silahkan tunjuk tangan yang mau ikut Mak Lampir. Aku ikut Mak Lampir. Aku ikut Mak Lampir. Saya ikut Mak Lampir. Tapi kalau kalian mengikuti bocah tengik itu, hidup kalian akan binasa dan kalian tidak akan mendapatkan emas. Sekarang silahkan tunjuk tangan yang mau ikut Mak Lampir. Aku ikut Mak Lampir. Aku ikut Mak Lampir. Saya ikut Mak Lampir. Krishna, gimana ini? Mereka semua memilih ikut malampir. Kalian tidak usah takut sama Gradaka. Kami akan melindungi kalian. Sekarang, siapa yang patuh sama aku? Kembali tunjuk tangan. Aku akan membagikan hadiah. Saya ikut Lampir. Aku ikut Krishna. Aku ikut Krishna. Laras, jangan gila kamu. Nanti kalau
kalau Gradaka datang, lalu kamu dihukum, bagaimana? Tidak, Biung. Aku percaya dengan Krishna sepenuhnya. Lihat, bocah-bocah tolol. Ternyata tidak ada yang patuh sama kalian. Aku akan bagikan. Ini baru namanya pengikut setia. Dan bagi yang tidak patuh sama kami, kalian siap-siap saja nanti malam. Kalian tidak usah takut. Kami akan melindungi kalian. Lihat saja apa yang bisa kamu buat. Apa? Bajang kembali berpihak pada Malampir? Benar, Biung. Dia ikut mengacau. Bagaimana ini? Ini sangat berbahaya, Nak. Jika Bajang kembali bergabung bersama Malampir, maka mereka akan sangat kuat. Bahkan kamu belum tentu bisa mengalahkannya. Terus sekarang harus bagaimana, Biung? Kita minta tolong saja pada Nari Ratih, Nak. Kenapa harus Nari Ratih, Biung? Karena hanya Nari Ratihlah yang bisa membujuk Bajang. Dan Bajang pasti akan menuruti semua permintaannya. Benar juga ya, Biung. Biung! Prajurit, apa yang sudah terjadi? Siapa yang sudah membuat luka seperti ini? Para prajurit kita dibunuh oleh para manusia biadab, Kanjeng Putri. Manusia biadab. Siapa manusia itu? Biar aku yang membalas semua perbuatannya. Manusia itu jelmaan dari seorang pawang dari India. Dia bernama Nagraj, Kanjeng Putri. Nagraj. Sepertinya aku pernah mendengar nama itu dari Romo. Iya, Romoku pernah bercerita. Aku memiliki nenek moyang pernah tinggal di India. Dan karena kejahatan pawang itu, kami harus pindah ke tanah Jawa ini. Ya, Kanjeng Putri. Nagraj sangat bahaya bagi kaum kita, Kanjeng. Jika dibiarkan seperti ini, kaum kita akan musnah, Kanjeng. Tidak! Aku tidak akan membiarkan kaumku musnah begitu saja. Dan malam ini, aku akan menyelidiki sendiri. Dan aku akan mencari tahu tentang pawang itu. Dan apa keinginannya. Hati-hati, Kanjeng Putri. Bopo, Dwi Pangga. Bopo, Bagaimana keadaan Dimas kamu di Manguntur? dia baik-baik saja. Hanya sekarang banyak tugas yang harus ia selesaikan. Istri dan anakku ada di mana? Andini. Andini. Kakang, Istriku. Krishna di mana? Krishna sedang bermain bersama teman-temannya. Apa mau aku panggilkan sekarang? Tidak perlu. Biarkan dia bermain dulu. Masuklah, Nger. Kamu kelihatan lelah. Iya, Bopo. Ayo, istri. Oh, jadi ini rupanya istri Dwi Pangga. Bersiap-siaplah kau untuk mati. Kemana lagi? Aku mencari ular-ular itu.
Arimbi? Arimbi? Hentikan, Arimbi. Kamandanu, ular ini sangat berbahaya. Aku datang ke sini bukan untuk membunuh ular itu, tapi untuk mencari tahu tentang mereka. Lepaskan ular itu. Kamandanu, ular itu sangat berbahaya. Dia bukan ular sembarangan. Dia adalah siluman. Untuk itulah aku di sini. Dan untuk apa? Kamu mengikuti. Lasmi, mau kemana kamu? Ke Mangunturum. Untuk apa kamu ke sana? Kamu pasti tidak diterima di sana, Lasmi. Aku tidak peduli. Aku harus ke sana, menemui Kamandanu. Kamu jangan gegabah, Lasmi. Romo sudah janji untuk membantumu mendapatkan cinta Kamandanu. Tapi bukan begini caranya. Kita harus pikirkan dan buat rencana matang-matang, Lasmi. Tidak, Romo. Aku tidak bisa hanya berdiam diri. Pokoknya aku harus ke sana. Harus menemui Kamandanu. Lasmi! Tunggu, Lasmi! Kamandanu, aku membuatkan makanan untukmu. Terima kasih. Kebetulan aku tidak lapar, Arimbi. Kenapa kamu tidak bisa bersikap ramah padaku, Kamandanu? Maafkan aku. Aku tidak ingin berdebat denganmu. Ada apa, Kamandanu? Itu pasti ular siluman. Iya, ayo kita ikuti dia. Awas! Pawana! Ada yang datang. Aku sudah menyangka kalau kamu dalang di balik semua ini, Nagraji. Tuhan Putri, akhirnya aku bisa bertemu lagi denganmu. Pawana, aku harus masuk ke dalam tubuhmu karena cuma aku yang bisa menghadapi putri ular ini. Ayo cepat, tunggu apa lagi? Jangan buang-buang waktu. Ternyata inilah Pawang Najrat yang selama ini diceritakan oleh kedua orang tuaku.
Kenapa mataku? Tolong, jangan bunuh kami. Hei, jangan takut. Dia akan lemah dengan ini. Kenapa mataku? Tolong, jangan bunuh kami. Hei, jangan takut. Dia akan lemah dengan ini. Nagasukma, kenapa aku tidak bisa melihat? Matamu terkena racun siluman itu. Nanti aku buta. Awana, karena ular siluman itu tidak seperti yang aku pikirkan. Dia sangat kuat. Kita harus cari cara yang lebih baik. Tapi bagaimana kalau mataku buta? Kamu tenang, kawan. Kita akan mencari kami yang bisa menyembuhkan matamu. Kakang, apa yang sedang kamu pikirkan? Wajahmu begitu cemas. Aku sedang memikirkan Dimas Kamandanu, istriku. Dimas Kamandanu, ada apa dengannya? Apa tugas yang diberikan kepadanya begitu berat, Kakang? Iya. Sekarang dia ditugaskan untuk pergi ke hutan. Yang konon katanya di sana bersarang siluman ular. Itu sangat berbahaya, Kakang. Kita tidak tahu apakah mereka ganas atau tidak. Karena itulah aku sedang memikirkan Dimas sekarang. Semoga saja Dimas Kamandanu tidak apa-apa. Aku yakin pasti dia bisa menyelesaikan semua masalahnya, Kakang. Semoga. Tidurlah. Kalian tidak apa-apa kan? Ularnya sudah pergi. Bopo membunuhnya. Tidak. Ular itu sangat gesit sekali, Ger. Aneh. Kenapa ular itu hanya mengincar Andini? Padahal pada saat itu ada aku di dekat Andini. Kakang, apa ini ada hubungannya dengan Dimas Kamandanu?
tidak membunuh. Kurang ajar. Gara-gara perempuan di rumah itu, mataku jadi buta. Jadi buta. Aku tidak mau buta. Aku tidak mau buta. Aku tidak mau buta. Kamu memiliki hasrat dan nafsu ingin menggenggam dunia. Tapi baru begini saja kamu sudah merengek-rengek seperti anak kecil. Naga Sukma, cepat panggilkan tabib. Baik, Nagas. Dengar, Bawana. Aku tidak mau dengar lagi kamu merengek-rengek di hadapanku. Kalau kamu ingin bekerja sama denganku. Ya, Nagas. Nagas! 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 Tabib! Apa kamu yang bernama Tabib Dharma? Iya, Tuan. Ada perlu apa? Aku meminta bantuanmu untuk mengobati temanku yang buta. Karena semburan racun ular. Apa? Racun ular? Iya. Ayo! Ayo cepat. Ayo! Racun ini sangat berbahaya. Untung saja kedua mata Tuan hanya terkena uap racunnya saja ke mata. Jadi aku masih bisa melihat. Aku tidak buta. Ya, aku masih bisa melihat. Aku tidak buta. Aku akan membuatkan obat untuk Tuan. Tuan harus meminum obat itu dengan baik. Selain itu, aku akan memberikan obat tetes mata untuk Tuan. Baik. Baik, Tabib. Aku akan ikuti semua anjuranmu. Yang penting, aku bisa lihat. Baiklah Tuan, aku akan membuatkan obat untuk Tuan. Tuan tunggu di sini. Lasmi, tunggu. Paman? Jangan pura-pura sikap manis sama paman. Kamu tega berbohong pada paman. Sekarang, kamu berani menginjakkan kakimu di istana ini. Apa maumu? Kenapa tidak berani? Istana ini rumahku, Paman. Aku berhak tinggal di sini. Tinggal? Sudah aku putuskan. Aku akan tinggal kembali. Siapa yang mengizinkan kamu tinggal di istana ini? Kamu harusnya bersyukur. Paman tidak menghukummu karena kebohonganmu. Aku tidak perlu izin Paman untuk tinggal di sini. Jadi Paman atau siapapun tidak berhak melarangku. Kamu... Baik, baik. Paman akan izinkan kamu tinggal di sini. Tapi awas, jaga sikapmu. Aku tidak setuju ya. Apa yang membiarkan wanita seperti ini tinggal di istana? Tutup mulut. Kamu yang harus tutup mulut. Sudah, cukup. Jangan bertengkar lagi. Dengarkan aku. Silahkan saja. Kalau kamu punya kekuatan untuk mengusir, aku punya banyak kekuatan, Aksu. Kapanpun aku mau mengusirmu, aku tidak segan-segan untuk melakukan tindakan. Kurang ajar. Gadis kampung itu sudah mulai berani mengancamku. Lihat saja nanti. Aku datang bukan hanya untuk merebut Kamandanu darimu, tapi juga untuk menghancurkanmu. Dengarkan aku. Silahkan saja. Kalau kamu punya kekuatan untuk mengusir,
Aku punya banyak kekuatan, Langsung. Kapanpun aku mau mengusirmu, aku tidak segan-segan untuk melakukan tindakan. Kurang ajar! Gadis kampung itu sudah mulai berani mengancamku. Lihat saja nanti. Aku datang bukan hanya untuk merebut Kamandanu darimu, tapi juga untuk menghancurkanmu. Aku gak sanggup tugas sampai pagi setiap hari. Berhenti, mau kemana? Aku harus jadi kamar Kanjeng Ratu. Oh, sekarang kamu udah bebas tugas ya? Mendingan kamu di sini saja, temenin kita minum. Makasih ya, Mas Ratu. Yang baru itu Tante Cali ya? Bodoh. Orang buta juga bisa lihat. Tunggu di sini. Kamu mau kemana? Ah, kok pakai nanya? Emang kalian nggak suka perempuan? Hai sayang. Kakak udah ada di sini. Mbak diam aja. Ular! Ular! Apa kamu teriak-teriak? Ada ular. Ular kan ada di celana kamu. Aku subuh-subuh ada ular di kamar Dayang, di tempat tidurnya. Ya, sudah, sudah, lihat. Mana ularnya? Itu di dalam kasur. Hah? Ada apa ini? Hanya sekali kalian masuk kamar saya. Maaf Dayang. Anak buah hamba melaporkan sini ada ular. Ular, mana ularnya? Itulah. Setelah kami cari-cari, ternyata ular tidak ada. Saya akan laporkan ini kepada Kanjeng Nari Rati. Maaf Dayang, tolong jangan laporkan ini kepada Kanjeng Nari Rati. Biar hamba akan pecat anak buah hamba ini. Ayo. Hormat kami Kanjeng. Kami ingin menyerahkan telur emas ini milik Kanjeng. Anakku. Terima kasih Palastri. Terima kasih Renggala. Kalian sudah mau menjaga anakku. Kanjeng Putri tidak perlu berterima kasih pada kami. Kami sudah sangat senang. Kanjeng Putri mempercayai kami untuk menjaga telur emas itu. Renggala, Palastri, Kanjeng. Kanjeng. kalian sangat lelah sekali. Bagaimana kalau kalian beristirahat dulu di istana ini untuk beberapa hari? Ampun beribu ampun Kanjeng. Kami berdua akan kembali ke desa hamba, di desa Caringin. Di sana kami akan membangun kehidupan baru. Kami pasti akan merindukan kalian. Mainlah kemari kalau kalian ada waktu. Pasti Kanjeng. Kanjeng, kami mohon pamit. Mari Pak Ustaz. Syukurlah
kita harus berterima kasih kepada Sang Yang Widi. Karena anak kita telah kembali. Iya, Kang Mas. Hamba melihat siluman itu lagi, Kanjeng. Sosok perempuan yang berubah menjadi ular. Dan sepertinya hutan itu memang daerah kekuasaan para siluman itu. Apa kamu mengenali wajah wanita siluman ular itu? Hamba tidak bisa melihat wajahnya, Kanjeng. Hutan itu sangat gelap sekali. Dan posisi hamba tidak memungkinkan untuk melihat wajahnya. Tapi di sana hamba juga melihat Pawana. Pawana? Apa yang dia lakukan di sana? Apa dia sudah menguasai siluman-siluman ular itu? Kalau iya, ini sangat berbahaya buat kita. Belum, Kanjeng. Pawana malah bertarung dengan ular itu. Tapi sepertinya dia buta terkena racun ular itu. Pawana tidak boleh menguasai siluman ular itu. Karena kita tidak tahu mana manusia, mana siluman ular itu. Itu tidak mungkin, Kanjeng. Karena siluman ular itu sangat sulit dikuasai. Semoga saja ucapanmu benar. Oh ya, Kemenanu. Tadi setelah kamu pergi, Laksmi datang. Dia meminta untuk tinggal di istana ini. Aku tidak bisa menolaknya. Karena memang dia berhak tinggal di istana ini. Hamba mengerti, Kanjeng. Hamba mohon maaf.